Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bupati dan para Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat gubernur, para bupati atas laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, termasuk juga permasalahan tantangan yang dihadapi dan rencana ke depan. Saya mengapresiasi komitmen kerjanya, walaupun masih banyak kendala dalam pelaksanaan program ini dan juga yang menyangkut berbagai cakupan intervensi yang juga masih belum baik. Saya melihat ada beberapa kendala ya. Pertama itu soal koordinasi, kolaborasi, sinergi. Ini saya kira ini harus kita hilangkan. Ya. Ini kunci kan, tanpa kerjasama itu bekerja sendiri-sendiri. Kan kita bukan sama-sama kerja, tapi kerja bersama. Ya kan beda kalau sama-sama kerja itu masing-masing kerja, tapi kerja bersama itu kan koordinasi. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral itu. Ini saya kira Pak Pejabat Gubernur ego sektoral harus dihilangkan. Ya, kemudian juga perbaiki koordinasi antar pihak di lingkungan pemerintahan daerah, kemudian dengan lembaga-lembaga terkait, dengan juga TNI Polri, dengan lembaga non pemerintah. Tadi saya sudah bagus dengan universitas dari PB, kemudian dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan semua saya kira harus kita libatkan. Saya lihat ada beberapa kendala yang tadi disebutkan itu perkawinan anak. Ya, ini memang ini kan masalah lama. Saya kira perlu melibatkan tokoh agama. Harus dilakukan pendekatan dengan dua pendekatan. Pertama soal undang-undang kan. Undang-undang kan ada minimal. Jadi harus diedukasi masyarakat tentang adanya undang-undang. Nah, kedua pendekatan keagamaan. Nah, keagamaan ini memang banyak menganggap ada ulama mengatakan tidak ada larangan, boleh mengawinkan anak di bawah umur. Nah, tetapi bukan soal boleh atau tidak boleh. Ini yang harus didekati itu maslahat apa tidak maslahat. Mengawinkan anak di bawah umur menurut penelitian itu tidak maslahat. Salah satunya melahirkan stunting tadi, belum bisa ngurus anak, belum siap mental, belum banyak bercerai muda dan sebagainya. Ya, ini gerakan untuk mencegah perkawinan anak ini harus masif. Itu saya kira. Dan itu para ulama, para guru tuh, kalau di Makassar sebutnya apa? Guruta, ya. Iya, para ulama lah, para kiai di masing-masing daerah masing-masing ada istilahnya. Kalau orang Jakarta itu kiai, kalau orang Jawa Barat itu ajengan, Jawa Tengah, Jawa Timur juga kiai. Lalu di NTB itu Tuan Guru, di Makassar Guruta, di Sulawesi Selatan. Mungkin sini hampir sama kan dengan Sulawesi Selatan. Ya. 6 guru ya? Hah? Ya itu saya kira. Begitu juga tentang persiapan pernikahan, saya kira sudah ada ya.
itu supaya ada pranikah itu ya, pendidikan atau pelatihan pranikah. Jadi sebelum nikah itu orang sudah diberi salah satunya itu bagaimana menghadapi supaya anaknya tidak stunting. Kalau soal anggaran, sebenarnya kalau anggaran itu saya kira menurut penilaian kita sudah cukup. Sebab anggaran ada APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan swasta. Ya kan, di mana perusahaan di mana berada di daerah itu dia harus partisipasi untuk menanggulangi stunting. Ya termasuk tentu kemiskinan. Nah ini cuman memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensinya, mengarahkan dan tepat sasarannya. Tadi kan banyak anggaran yang hanya untuk pelatihan, untuk ini yang sudah juga oleh Menteri Aparatur Negara sudah di warning. Jangan sampai justru untuk hal-hal yang sifatnya itu bukan pada sasaran. Ini mungkin Pak Gubernur harus dilakukan lagi anggarannya supaya anggaran stunting ini memang untuk penanggulangan stunting. Ini saya kira begitu menurut saya. Ini hal yang sangat penting ya. Jadi sasarannya, konvergensinya itu. Ya. Dan memang perlu dipetakan kantong-kantong wilayah stunting dan diidentifikasi layanan yang masih kurang. Tadi Pak Gubernur sudah terpetakan. Nah, bagaimana mengintervensinya? Itu yang penting itu. Kemudian program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak yang ikut terlibat. Ini yang perlu dikoordinasikan juga tingkat lapangan. Ya ini kan banyak kita tenaga lapangan, misalnya kader posyandu, itu banyak. Itu harus disinergikan, dikoordinasikan dalam satu gerakan. Kemudian juga kader PKK, kemudian kader penyuluh keluarga berencana, kemudian kader sanitasi ada. Kemudian saya lihat juga ada tim pendamping keluarga, ada kader pembangunan manusia, ada Karang Taruna, ada juga desa kader desa itu, pendamping desa. Jadi sebenarnya di bawah itu banyak sekali ini tenaga ini. Nah, mungkin sekali lagi itu koordinasinya, untuk menggerakkan bersama. Nah, jadi harus kita ingatkan bahwa persoalan stunting ini bukan hanya tugas pemerintahan, tapi juga tugas kemanusiaan. Ya, itu kan masalah sumber daya manusia, masalah masa depan kita. Kita ingin menjadikan negara ini tidak lagi berpendapatan rendah, ya, low income country, tapi menjadi ingin high income country. Nah, sumbernya kan kuncinya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu tidak bebas stunting, tidak ada stunting. Kalau masih stunting, saya kira itu. Jadi ini masalah besar menurut saya ini. Saya minta semua termasuk tokoh agama itu harus paham bahwa stunting itu bahaya. Dalam agama itu disebut darar. Bahaya itu harus dihilangkan. Kaidah agamanya mengatakan ad-darar yuzal. Karena saya kiai, jadi saya paham agama itu. Bahaya itu harus dihilangkan.
Tidak boleh dibiarkan. Itu kaidahnya. Jadi mana ada bahaya itu dihilangkan. Nah, stunting itu bahaya besar, bahaya yang dampaknya besar, harus dihilangkan. Nah, itu bukan bagi seorang kiai itu wajib. Dia punya tanggung jawab untuk menghilangkan setiap bahaya yang mengancam. Juga masalah-masalah tadi sanitasi, ya. Sanitasi ini kan dari PU ya. Terus gimana? Kendalanya di mana? Siap ya, izin Pak Wapres. Kendalanya ya keterbatasan anggaran Pak Wapres, izin. Seperti yang teman Kabupaten tadi disampaikan. Pak, bagaimana masalah sanitasi? Daya. Iya. Belum. Ya, nanti kita kemudian masalah, ya saya kira banyak masalah yang dihadapi tadi itu. Kuncinya itu kolaborasi, ya. Konvergensi anggaran. Sebenarnya anggarannya kan banyak dari masing-masing tadi, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan seberapa jauh keterlibatan swasta. Ya, ini Pak Gubernur di daerah sini. Itu swasta harus yang mengambil peran di daerahnya masing-masing. Dan juga tentu TNI Polri, seperti kita kemarin menghadapi COVID, ternyata ketika kita bersama menghadapinya, itu bisa kita tanggulangi. Saya kira menghadapi stunting juga harus seperti kita menghadapi COVID. Jadi pola kerja kita menghadapi penanggulangan COVID, itu kita terapkan juga dalam penanggulangan stunting. Menurut saya itu cepat. Kemudian kalau ada yang model ini yang sudah baik di lingkungan kabupaten di Sulawesi Tengah, ya kecepatan menurunkan stunting harus dijadikan model Pak Gubernur untuk kabupaten lain. Di tingkat nasional itu yang dijadikan contoh itu Kabupaten Sumedang. Sumedang digitalisasi caranya ini. Nah mungkin kalau nanti perlu studi ya mungkin ke Sumedang. Oleh karena itu saya minta juga proses pengumpulan data di lapangan sehingga dapat menghasilkan data yang baik, ya. Juga manfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Ya. Nah, Sumedang itu menggunakan sistem ini. Memang semua terdeteksi secara detail. Kemudian langsung diintervensi masing-masing masalahnya itu. Supaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting, supaya penurunannya dari waktu ke waktu itu terpantau dengan baik. Jadi mungkin per bulan, per minggu, per bulan itu bisa dideteksi seberapa turunnya, di mana hambatannya itu. Barangkali itu Pak. Saya kira itu semoga upaya yang telah dilakukan terus dilanjutkan. Ya, kalau kita kerja bareng, kerja bersama, istilah agamanya kerja berjamaah, ya secara keseluruhan. Contohnya seperti kita menanggulangi COVID. Itu kita akan berhasil sehingga itu terus harus dilanjutkan hingga Indonesia bebas dari stunting, dari segala termasuk masalah gizi, termasuk masalah kemiskinan.
Sebab itu memang tadi juga dilaporkan terkait antara ya, itu apa namanya kemiskinan dengan stunting ini memang terkait. Tapi saya lihat bahwa di sini masalah ikan kan tidak masalah. Di sini artinya untuk protein hewani itu tidak masalah. Mungkin masalah telur. Apa masalah? Telur masalah. Oh, masalah kali ya supaya ditanggulangi. Menggerakkan swadaya masyarakat juga ini penting. Ya ini penting saya kira. Swadaya masyarakat di dalam rangka ikut menanggulangi stunting. Ya. Saya kira itu hal-hal yang saya sekali lagi saya terima kasih atas upaya yang dilakukan dan komitmen ke depan. Ini yang penting juga saya menyampaikan penghargaan dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri rapat koordinasi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Wakil Data Desa Presisi tahap 2 diserahkan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Erna Rustia Dirut Pertanian Bogor.